Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, saya akan memaparkan tentang tata laksana gizi buruk pada balita untuk memenuhi tugas mata kuliah ISMU Mutakhir Gizi. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri saya. Saya Nurfasi Putri dengan NIM 220305501051 dari kelas E Gizi 2022. Langsung saja, jadi gizi buruk ini merupakan salah satu penyebab tidak langsung kematian pada balita karena kurangnya asupan makanan yang dikonsumsi atau adanya penyakit penyerta. Data riset kesehatan dasar tahun 2018 menunjukkan bahwa terdapat 10,2% balita gizi kurang dan 3,5% diantaranya gizi buruk. Kondisi ini menunjukkan masalah gizi buruk dan gizi kurang di Indonesia menurut WHO masih menjadi masalah kesehatan masyarakat dengan kategori tinggi. Jadi, terdapat 4 fase perawatan dan pengobatan gizi buruk pada balita, yaitu pertama itu ada fase stabilisasi, yang kedua fase transisi, yang ketiga fase rehabilitasi, dan yang keempat itu fase tindak lanjut. Fase stabilisasi merupakan fase awal perawatan yang umumnya berlangsung 1-2 hari, tetapi dapat berlanjut sampai 1 minggu sesuai kondisi klinis anak. Pemantauan pada fase stabilisasi dilakukan dengan mencatat tanda-tanda vital seperti denyut nadi, frekuensi pernapasan, dan suhu badan, kemudian tanda-tanda bahaya, derajat edema, asupan formula, frekuensi defekasi, konsistensi feses, dan volume urin dan berat badan. Kemudian fase transisi adalah masa peralihan dari fase stabilisasi ke fase rehabilitasi dengan tujuan memberi kesempatan tubuh untuk beradaptasi terhadap pemberian energi dan protein yang semakin meningkat. Pemantauan pada fase transisi ini sama seperti pada fase stabilisasi. Kemudian fase rehabilitasi, di mana fase ini adalah fase pemberian makanan untuk tumbuh kejar. Pemberian energi sebesar 150 sampai 220 kilokalori per kilogram berat badan per hari dalam bentuk F100 atau RUTV bertahap ditambah makanan yang sesuai berat badan, umumnya berlangsung selama 2-4 minggu. Pemantauan pada fase rehabilitasi dilakukan dengan mencatat asupan formula dan kenaikan berat badan untuk pemeriksaan klinis. Kemudian fase tindak lanjut. Pada fase ini merupakan lanjutan pemberian makanan untuk tumbuh kejar dengan pemberian makanan keluarga dan pemberian makanan tambahan pemulihan. Terdapat 10 langkah tata laksana gizi buruk pada balita di layanan rawat jalan. Langkah yang pertama itu mencegah dan mengatasi hipoglikemia. Jadi, semua balita gizi buruk berisiko mengalami hipoglikemia atau kadar gula darah kurang dari 3 milimol per liter atau kurang dari 54 mg per desiliter. Jika fasilitas setempat tidak memungkinkan untuk memeriksa kadar gula darah, maka semua anak gizi buruk dianggap menderita hipoglikemia dan segera ditangani dengan memberikan 500 ml larutan glukosa 10% atau 1 sendok teh menunjung gula pasir dalam 50 ml air secara oral. Kemudian langkah kedua itu mencegah dan mengatasi hipotermia. Jadi hipotermia atau suhu aksilar kurang dari 36 derajat Celcius sering ditemukan pada balita gizi buruk dan jika ditemukan bersama hipoglikemia menandakan adanya infeksi berat, di mana cadangan energi anak gizi buruk sangat terbatas sehingga tidak mampu memproduksi panas untuk mempertahankan suhu tubuh. Cara mencegah dan mengatasi hipotermia dengan menghangatkan tubuh balita dengan menutup seluruh tubuh termasuk kepala dengan pakaian dan selimut. Langkah ketiga itu mencegah dan mengatasi dehidrasi. Jadi diagnosis dan derajat dehidrasi pada balita gizi buruk sulit ditegakkan secara akurat dengan tanda atau gejala klinis saja.
Semua balita gizi buruk dengan diare atau penurunan jumlah urin dianggap mengalami dehidrasi. Cara mencegah dan mengatasi dehidrasi yaitu diberi resomal yang terbuat dari oralit yang diencerkan, kemudian gula pasir dan larutan elektrolit atau mineral mix dan air. Kemudian langkah keempat itu memperbaiki gangguan keseimbangan elektrolit. Jadi pada anak gizi buruk terjadi gangguan keseimbangan cairan, elektrolit, dan mineral. Untuk mengatasi gangguan keseimbangan elektrolit tersebut, maka diberikan mineral mix yang ditambah ke dalamnya formula WHO atau formula 75 dan formula 100, kemudian diberi resomal. Langkah kelima itu mengobati infeksi. Jadi, balita gizi buruk seringkali menderita berbagai jenis infeksi, namun sering tidak ditemukan tanda atau gejala infeksi bakteri seperti demam. Karena itu, semua balita gizi buruk dianggap menderita infeksi pada saat datang ke fasilitas kesehatan dan segera diberi antibiotik. Penanganannya dengan memberikan kepada semua balita gizi buruk antibiotika dengan spektrum luas dan imunisasi campak jika balita berusia lebih dari atau sama dengan 6 bulan dan belum pernah diimunisasi atau mendapatkan imunisasi campak sebelum usia 9 bulan. Kemudian langkah keenam itu memperbaiki kekurangan zat gizi mikro, di mana semua anak gizi buruk mengalami defisiensi vitamin dan mineral. Meskipun sering ditemukan anemia, zat besi tidak boleh diberikan pada fase awal atau fase stabilisasi dan transisi. Zat besi baru diberikan setelah anak mempunyai nafsu makan yang baik dan mulai bertambah berat badannya, atau biasanya pada minggu kedua mulai di fase rehabilitasi. Langkah yang ketujuh itu memberikan makanan untuk fase stabilisasi dan transisi. Memberikan makanan pada fase stabilisasi dan transisi kepada anak gizi buruk di layanan rawat inap. Langkah ke-8 itu memberikan makanan untuk tumbuh kejar, di mana pada fase rehabilitasi terjadi replasi atau pemulihan jaringan tubuh sehingga diperlukan energi dan protein yang cukup. Diberikan energi 180 sampai 220 kilokalori per kilogram berat badan per hari dan protein 4 sampai 6 gram per kilogram berat badan per hari. Tetapi gizi yang diberikan dapat berupa F100 atau RUPF yang secara bertahap ditambah makanan padat gizi. Langkah ke-9 yaitu memberikan stimulasi untuk tumbuh kembang. Jadi pada anak gizi buruk terjadi keterlambatan perkembangan mental dan perilaku. Keterlambatan keluarga, terutama ibu, sangat diperlukan dalam memberikan stimulasi untuk tumbuh kembang anak. Oleh karena itu, perlu diberikan petunjuk kepada orang tua dan keluarga untuk memberikan stimulasi perkembangan anak dengan penuh kasih sayang, sambil bermain, bernyanyi, dan menciptakan suasana yang menyenangkan. Adapun langkah ke-10 yaitu mempersiapkan untuk tindak lanjut di rumah. Jadi persiapan untuk tindak lanjut di rumah dapat dilakukan sejak anak dirawat inap, misalnya melibatkan ibu dalam kegiatan merawat anaknya. Kriteria sembuh dari gizi buruk apabila berat badan per tinggi badan atau berat badan per panjang badan lebih dari -2 standar deviasi dan atau lingkar lengan atas lebih dari atau sama dengan 12,5 cm dan tidak ada piting edema bilateral. Bila balita keluar dari layanan rawat inap setelah sembuh atau sesuai kriteria di atas, maka dianjurkan untuk kontrol teratur setelah pulang 1 kali per minggu pada bulan pertama, 1 kali per 2 minggu pada bulan kedua, selanjutnya 1 kali per bulan sampai 6 bulan atau lebih. Dari materi yang telah saya paparkan dapat disimpulkan bahwa terdapat 10 langkah penanganan gizi buruk pada anak di layanan rawat jalan. Prosesnya dibagi menjadi 4 fase: stabilisasi hari ke-1 sampai ke-2, transisi hari ke-3 sampai ke-7, rehabilitasi minggu ke-2 sampai minggu ke-6, dan tindak lanjut minggu ke-7 sampai dengan minggu ke-26. Pada fase awal, fokusnya adalah menangani masalah akut seperti hipoglikemia, hipotermia, dan dehidrasi.
Keseimbangan elektrolit kemudian diperbaiki dan infeksi diobati. Setelah kondisinya stabil, anak diberikan gizi khusus untuk mengkompensasi kekurangan nutrisi dan menambah berat badan. Fase terakhir yaitu distimulasi untuk tumbuh kembang dan persiapan untuk perawatan di rumah. Pada dasarnya, penanganan gizi buruk terjadi secara bertahap, dimulai dari penanganan dalam mengatasi masalah akutnya hingga pemulihan dan pencegahannya. Mungkin itu saja yang dapat saya paparkan pada video kali ini. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.